Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang hebat, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tematik tema 8 muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang teks fiksi. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, di tema 4 kita sudah mempelajari tentang unsur intrinsik cerita. Sekarang kita akan mempelajari tentang teks fiksi. Teks fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Baik anak-anak, yang akan kita bahas tentang teks fiksi ada 3. Yang pertama, ciri-ciri teks fiksi. 2, jenis teks fiksi. Dan yang ketiga, unsur teks fiksi. Anak-anak sudah lebih paham tentang unsur teks fiksi ya, karena sudah kita bahas di tema 4 tentang unsur intrinsik cerita. Kita lanjut ke ciri-ciri teks fiksi. Ada 3 ciri. Yang pertama, merupakan cerita rekaan, sudah jelas ya. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif atau tidak baku. Sekarang tentang jenis teks fiksi. Ada 3 jenis. Yang pertama, cerita rakyat. Yang kedua, cerpen atau cerita pendek. Dan yang ketiga adalah novel. Baik, kita lanjut dengan cerita rakyat, yang artinya adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Oke, kita lanjut ke jenis cerita rakyat. Ada 5, yaitu yang pertama, cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contohnya, ada Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Yang kedua adalah mite, yaitu cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya, angsa dan telur emas, putri Tunjung Buih, dan putri dari bambu. Jenis cerita rakyat yang ketiga adalah fabel, yaitu cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya banyak ya, anak-anak pasti sudah lebih tahu. Seperti Kasuari dan Dara Mahkota, Kancil dengan Buaya dan Burung Bangau, dan sebagainya, masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke jenis cerita rakyat yang keempat, yaitu legenda. Adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, asal mula Bukit Catu, terjadinya Selat Bali, Kali Gajah Wong, terjadinya Gunung Tangkuban Parahu, dan Malin Kundang. Anak-anak masih banyak lagi ya cerita tentang legenda contohnya. Jenis cerita rakyat yang kelima yaitu sage. Adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya Si Pitung, Cadara, Calon Arang, dan Lutung Kasaro. Baik, kita lanjut dengan jenis teks fiksi yang kedua, yaitu cerita pendek atau cerpen. Adalah teks fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Atau juga seperti Kecil-kecil Punya Karya. Mungkin anak-anak sudah pada tahu dan punya ya di rumah. Oke, kita lanjut ke jenis teks fiksi yang ketiga, yaitu novel. Adalah teks fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh.
Contohnya novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, dan masih banyak lagi novel-novel yang tentunya sudah kalian baca ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke unsur teks fiksi. Sebagaimana yang kita bahas di tema 4 tentang unsur intrinsik cerita, itu sama saja ya anak-anak dengan unsur teks fiksi. Anak-anak masih pada ingat nggak tentang unsur intrinsik cerita? Iya betul anak-anak, ada 6 unsur intrinsik cerita atau unsur teks fiksi ya. Yang pertama adalah tema, tokoh, sifat tokoh, alur, latar, dan amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Tokoh teks fiksi dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan untuk tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali saja atau beberapa kali saja ya. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis saja. Anak-anak masih ingat tentang sifat tokoh? Ya, betul. Ada 3 sifat tokoh, yaitu protagonis, karakter baik, antagonis, karakter jahat, dan tritagonis. Itu bisa ke baik atau ke jahat ya karakternya. Anak-anak kelas 4 yang hebat, ayo kita baca teks tentang Kasuari dan Dara Mahkota berikut ini. Oke? Ibu akan bacakan 1 paragraf saja. Selanjutnya kalian baca sendiri ya. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah-buahan yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya, sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Cerita Kasuari dan Dara Mahkota ini terdapat di dalam buku siswa halaman 15 dan 16 ya anak-anak. Gimana anak-anak setelah dibaca? Mungkin kalian juga sudah lebih paham ya tentang unsur teks fiksi dari cerita Kasuari dan Dara Mahkota tersebut. Anak-anak kelas 4 yang hebat, di sini Ibu akan membahas 3 jenis unsur intrinsik dari cerita Kasuari dan Dara Mahkota. Selanjutnya nanti kalian tuliskan sendiri di rumah ya, unsur intrinsik yang belum adanya. Sebelum ke unsurnya, anak-anak, jenis cerita rakyat ini adalah fabel ya, karena sudah jelas tokohnya yaitu binatang ya, burung-burung yang seolah-olah hidup dan bisa berbicara seperti manusia. Baik, unsur intrinsik yang pertama yaitu tokoh. Tokoh utamanya di sini adalah Kasuari dan Dara Mahkota. Tokoh tambahan Pipit dan burung-burung lainnya. Untuk sifat tokoh protagonis di sini yaitu Dara Mahkota, Pipit, dan burung lainnya. Untuk sifat tokoh antagonis yaitu Kasuari. Amanat atau pesan moralnya yaitu kita harus dermawan, kita tidak boleh serakah dan sombong seperti Kasuari. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik ya anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kalian sudah lebih paham tentang teks fiksi ini ya anak-anak. Tetap semangat, aku bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.